Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini. Setelah hari Jumat kemarin ada pergerakan yang luar biasa ya, pergerakan bullish yang luar biasa setelah melewati area resisten ya, kemudian mulai bergerak naik hingga ditutup dengan posisi bullish yang mendominasi. Baik, kita coba untuk mengevaluasi sebentar. Kita lihat dari sisi pergerakan historinya. Kalau kita amati pergerakan demi pergerakan, kemudian mengarah ke satu level, yakni level di atas ya. Kalau kita amati, kita tarik yang secara umum naik kemudian turun, berada sedikit di atas dari swing low-nya ya, kemudian sempat bergerak naik lagi, tidak menembus resistennya, kemudian turun kembali, membentuk satu pola ya, dimana ini ada yang bergerak naik dan turun dengan kekuatan yang hampir seimbang ya, dengan naik dan turun hampir seimbang, tidak ada tren di sana. Setelahnya baru mendominasi ya, baru mendominasi dengan di breaknya satu area resisten di sana. Dengan demikian yang mendominasi sekarang adalah bullish ya. Nah, sekarang bagaimana potensi peluang berikutnya untuk satu hari ke depan ya? Baik, kita akan menguji dengan melihat time frame yang besar di time frame daily ya. Kalau kita lihat dari time frame daily ini juga cukup signifikan pergerakan. Kita coba untuk hapus dulu garis-garisnya. Kita akan melihat dari time frame daily. Dari time frame daily pergerakan masih berpotensi naik ya, sekalipun mendekati area resisten tetapi sempat gagal dan akhirnya ditembus dengan cukup signifikan di sana. Kemudian dari sisi garis tren juga masih berada di atas garis, itu artinya potensi akan masih didominasi oleh bullish ya. Namun demikian di time frame H4 kita juga akan bandingkan. Di time frame H4 sementara tetap didominasi oleh bullish sekalipun ada pengurangan momentum di sana. Ada momentum yang berkurang di sana. Kemudian dari sisi moving average mulai mendatar sekalipun dia masih bergerak ke atas, tetapi agak sedikit berkurang tingkat elevasinya. Itu artinya akan ada koreksi turun, sehingga kita akan siapkan simulasinya. Kita dengan melihat time frame H1 ini, kita melihat ada loss momentum di sana, ada kekuatan bullish yang mulai berkurang, maka kita perkirakan akan terkoreksi untuk hari ini. Sebelum bergerak akan terkoreksi dulu. Kita akan coba untuk melakukan simulasinya ya. Jadi saya mulai dari bergerak naik kemudian akan terkoreksi ya. Pertama kita akan uji nanti di area ini. Yang kedua kita akan uji di area berikutnya ya, di area support berikutnya untuk nanti menguji kekuatan bearish ya. Nah, di area support yang pertama ini nanti kita uji di sana ya. Ketika dia tidak mampu menembus, maka akan kembali memantul, sehingga nanti kita perhatikan di area ini, di wilayah ini, apakah ada tanda-tanda pantulan itu, apakah ada tanda-tanda reversalnya. Nanti kita akan amati, kita akan lihat setelah terbentuknya candle yang
terbarunya tentunya. Yang kita lakukan adalah melakukan perbandingan dan juga kita merangkai ya, apakah ini akan membentuk satu pola baru atau bahkan hanya akan atau justru akan hanya koreksi sebentar. Kita lihat di area ini, oke, di atas nanti juga demikian. Di area resisten kita akan uji kekuatan bullish-nya, kemudian setelahnya break di sana kita perkirakan akan terkoreksi kembali ya dari sisi time frame yang lebih kecil di H1 ini. Untuk kita melihat cukup jauh dari sebelah kiri ya. Kita perkirakan akan terkoreksi begini, setelah naik akan terkoreksi. Oke, kita lihat di sisi sebelah kiri biar kita juga nanti melihat dari area-area pentingnya sehingga penolakan itu akan terlihat di sana. Kita tarik untuk area tingginya. Kita kembalikan ke H1 ini untuk nanti lebih berhati-hati ya. Bisa juga nanti dia naik itu hanya melewati dan resisten kemudian terkoreksi, bisa juga begini, kemudian kembali akan terkoreksi menguji levelnya atau retest di sana, kemudian akan kembali naik setelahnya. Nanti bisa mendekati area resisten berikutnya di sana. Selanjutnya simulasi berikutnya ketika di area support ini dia break ya, dia lewati, maka selanjutnya kita menguji di 1990 atau di area support berikutnya hingga di akhirnya ya, di akhirnya berada di 1979 ya, berada di kisaran 1979 sebagai penguji yang selanjutnya berada di bawah. Kemudian daily range ya, daily range kita akan coba untuk memperkirakan ya, atau kita akan coba untuk melihat kira-kira satu hari ke depan ini sampai seberapa kekuatan bullish maupun bearishnya. Jadi ketika dia bergerak turun kita perkirakan akan sampai atau maksimum berada di 1979 ini sebagai area jenuhnya. Sementara bergerak naik kita perkirakan maksimum berada di kisaran ini ya, kita tandai yang warna biru tadi di 2031 ya, kira-kira di situ. Nah, simulasinya yang ke bawah bagaimana ketika market tadi tidak mampu menembus wilayah 1997, maka kita perkirakan dia akan bergerak turun lagi ya, bisa bergerak begini, kemudian yang selanjutnya akan melakukan retest atau akan koreksi, setelahnya akan kembali turun mendekati area jenuhnya ya, mendekati area jenuhnya di sana. Hati-hati di area jenuh juga nanti bisa berpeluang akan terkoreksi kembali. Jadi seperti ini kira-kira kalau kita simulasikan biar lebih gampang saya membuatnya. Kita akan tarik seperti ini, kemudian akan terkoreksi naik, setelahnya bisa kembali memantul ya di 1997 1996 ini. Di sini ada area yang kita tandai sebagai area ujinya. Setelahnya kalau tidak mampu menembus maka akan kembali bergerak naik ya. Oke, seperti ini, kira-kira seperti ini. Nah, di mana kita menempatkan entry point kita ya, kita bisa menempatkan entry point kita di atas ini untuk buy-nya,
kemudian di bawah kita selnya tempatkan di sini, kita ukur jaraknya. Oke, kita ukur di sini. Kemudian yang lainnya juga kita akan tempatkan ya. Oke, selnya kita tempatkan di 2001 ya. Selnya kita tempatkan karena mengingat ini koreksi, kita tidak ambil terlalu jauh. Sel di 2001 sorry, 2001.57. kemudian kita kecil dulu. Kemudian untuk target ya, untuk target kita akan tempatkan di bawah levelnya itu ya. Oke, target yang terdekat kita ambil yang terdekat di 1995 ya, target yang terdekat. Ingat ini koreksi ya, kita hanya manfaatkan koreksi dulu 1995.90. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengambil lebih ya, ketika nanti break di sana, ketika melewati warna yang kita highlight ini ya, kita tandai ini untuk berpotensi kembali bergerak turun ketika dia melewati dengan kuat. Maka kita perkirakan, kita targetkan berada di 1989 ya. Kita akan targetkan berikutnya di 1989. Target berikutnya kita tempatkan di 1989. Oke, karena di sini nanti juga berpeluang akan memantul kembali. Sementara untuk area jenuh jual kita masih tempatkan di 1979 ya, area jenuh kita tempatkan di 1979 ya, sebagai bentuk nanti kehati-hatian ya, 1979. Akibat dan pengaruh geopolitik di Timur Tengah yang masih panas ya, menyebabkan emas masih menjadi alternatif safe haven yang banyak diburu, sehingga peluang naik masih terbuka sangat lebar. Hanya saja tentu dalam perjalanannya tidak mulus, dia akan bergerak naik, akan koreksi-koreksi kecil, kemudian akan kembali bergerak naik sampai ada nanti sentimen atau ada resolusi yang terbaik, baru nanti akan bisa meredakan kondisi pasar. Kita akan lihat di sisi atas ya, di sisi atas kita akan tempatkan posisi buy-nya di 2010 ya, baik kita tempatkan di 2010 poin sekian. Ini buy-nya kita tempatkan di 2010 poin sekian. Kemudian untuk target yang terdekat ya, target yang terdekat kita tempatkan sesuai dengan garis-garisnya atau sesuai dengan pantulan-pantulan yang kita sudah buat ini. Terdekat kita tempatkan di 2017 target di 2017 poin sekian. Ketika nanti bergerak kuat naik, tentu melewati area di resisten yang terdekat di 2008. Sementara di target selanjutnya yang masih berpeluang ya, masih berpotensi dia kalau dia masih kuat atau break dari target yang pertama ya, yang kita jadikan sebagai area uji pertama juga sebagai ya area uji yang terdekat setelah resisten ditembus. Kemudian selanjutnya kita akan menempatkan area uji berikutnya
dan juga menjadi target yang kedua ya, menjadi target. Kita akan tempatkan di 2000 programnya, ambil kecil aja. Pertama tadi kita targetkan sekitar 600 sekian ya. Selanjutnya kita menempatkan target yang kedua di 2024 ya, cukup tinggi. Target yang kedua kita tempatkan 2024 poin sekian. Terakhir kita akan tandai area jenuh ini dengan warna kuning ya, nanti kita tandai warna kuning ya. Sekarang warna biru, kita tandai warna kuning sebagai bentuk kehati-hatian di area ini, karena berpeluang juga nanti akan terjadi pantulan atau bahkan bisa juga nanti break yang cukup kuat di sana. Namun yang terdekat yang lebih prioritas memperlakukan ini sebagai area jenuh untuk kita nanti biar tidak terjebak mengambil posisi-posisi buy yang berada di puncaknya. Kita lebih hati-hati, lebih bersabar menempatkan posisi saat berada di area jenuhnya. Oke, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ke depan ada peluang terbaik yang kita dapatkan dan tentu bisa taking profit dengan maksimum. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu dan tetap jaga konsistensi profit kita, jaga psikologi kita sehingga betul-betul bisa bertahan dalam dunia trading. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.